Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah akuntansi syariah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah jurnal, yaitu Islam and Social Accounting, ya, yang ditulis oleh Gambling dan Karim, yang nanti akan dipresentasikan oleh saudari Ais dan Zulfa. Kepada saudari Ais dan Zulfa nanti dipersilakan untuk mempresentasikan. Yang lainnya diminta untuk bisa menyimak dengan baik, dan apabila ada pertanyaan nanti kita sambung dengan sesi diskusi. Kepada Ais dan Zulfa, silahkan untuk bisa mempresentasikan tugasnya. Jurnal berjudul Islam and Social Accounting, ya. Pakai ini, Pak. Kamu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Zulfa Yahyamudi. Dan saya Aisyah Nurul Kaunain. Izin mempresentasikan kami dari kelompok 2, jurnal dengan judul Islam dan Akuntansi Sosial by PE Gambling sama REE Karim. Untuk slide-nya bisa langsung kita mulai dari slide 1, ya. Ya, yang pertama itu tentang definisi Islam dan akuntansi sosial. Pengertian Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan tentang kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pengakuan atas keesaannya. Kemudian pengertian dari akuntansi sosial sendiri itu adalah akuntansi yang berfokus pada pengukuran dan pelaporan dampak sosial dari aktivitas bisnis. Oh, ya. Ya. Saya ulangi lagi. Akuntansi sosial itu adalah akuntansi yang berfokus pada pengukuran dan pelaporan dampak sosial dari aktivitas bisnis. Pengukurannya mencakup aspek-aspek seperti keberlanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan dampak ekonomi terhadap masyarakat. Kemudian, dalam konteks Islam, akuntansi sosial tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga dimensi moral dan etika. Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Akuntansi sosial dalam Islam berfungsi untuk menegakkan keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan pada syariat. Kemudian, pembahasan selanjutnya tentang integrasi nilai Islam dalam akuntansi sosial. Yang pertama, keadilan dan transparansi itu dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kerabatmu." Pada ayat ini menekankan bahwa praktik akuntansi yang adil akan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Kemudian yang kedua tentang tanggung jawab sosial dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 267 dan 268.
Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik. Dalam ayat ini merujuk pada konsep zakat, infak, dan sedekah. Dalam Islam menunjukkan bahwa kewajiban untuk berbagi kekayaan atau harta dengan mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, larangan riba dan praktik tidak etnis. Hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan adalah riba. Hadis riwayat Ahmad. Pada hadis ini menekankan bahwa praktik akuntansi harus bebas dari unsur-unsur yang merugikan orang lain. Kemudian yang keempat, pertanggungjawaban akuntabilitas. Itu dijelaskan pada surat Al-Hadid ayat 25. Dan kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca. Pada penjelasan ini, tanggung jawab terhadap setiap tindakan, termasuk pelaporan keuangan. Akuntansi sosial harus mempertimbangkan dampak sosial dari aktivitas bisnis serta melaporkan hasilnya secara transparan. Pembahasan selanjutnya tentang kewajiban zakat sebagai bagian dari akuntansi sosial. Pengertian zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan syariat Islam. Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang struktur dan berlandaskan pada prinsip keadilan, seperti untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, pemberdayaan ekonomi, mendorong solidaritas sosial, stabilitas ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian zakat itu dikelola oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Kewajiban zakat mencakup akuntabilitas terhadap muzaki, yaitu pembayar zakat, dan mustahik, itu sebagai penerima zakat. Kemudian laporan keuangan mengenai penghimpunan dan pendistribusian zakat diatur oleh PSAK nomor 109. Yang terakhir itu kewajiban zakat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan di masyarakat. Oke, di slide selanjutnya untuk sifat akuntansi syariah. Yang pertama adalah humanism, di mana memanusiakan manusia ya. Karena kan kebanyakan di perusahaan-perusahaan besar karyawan itu cuma dipandang sebagai aset. Jadi kayak ya kamu tak kasih uang, ya kamu ngasih aku apa, seperti itu kan. Nah, kalau di dalam sifat akuntansi syariah, alangkah baiknya kalau kita tuh memanusiakan manusia, bukan sebagai objek ataupun alat dari perusahaan. Kemudian ada juga sifat emansipatoris, yaitu kesetaraan dalam mengemukakan pendapat. Jadi yang dipandang itu bukan hanya yang punya jabatan saja, tapi emang yang dari bawah, kalau emang memiliki hak untuk mengemukakan pendapat, yo didengar gitu loh. Karena kan kalau seandainya toxic company biasanya kan kayak ya yang cari muka doang gitu kan. Nah, ini emansipatoris di dalam sifat akuntansi syariah, karena kan di dalam Islam tidak boleh seperti itu, tidak baik. Kemudian ada di transcendental dan theological, yakni work-life balance ya guys, bahasa Inggrisnya guys, mendengar. Jadi antara kerja dan juga life ini kita tuh balik lagi ke manusianya gitu loh. Ada yang kerja nggak duit nggak apa ya cuman untuk biar punya uang, ataukah pada akhirnya tuh kita wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kan harusnya gitu, untuk beribadah. Lah tapi kalau kita hidup hanya untuk bekerja, bagaimana seperti itu? Jadi dalam sifat akuntansi syariah kita harus mengutamakan hal-hal tersebut. Kemudian untuk pengimplementasiannya akuntansi syariah itu seperti apa sih? Salah satunya di dalam Indonesia kan sebagai salah satu negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Nah, kita tuh juga punya nih BSI, Bank Syariah Indonesia. Meskipun Muhammadiyah udah narik saham, tapi ya tetap ya BSI. Nah, untuk yang pertama nih, implementasinya tuh gimana sih? Apakah ini tuh beneran syariah atau enggak sih sebenarnya bank yang dibilang syariah nih, syariah beneran apa syariah-syariahan tok gitu. Nah, di dalamnya tuh yang pertama kita punya DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah di dalam perusahaannya ini. Nah, itu tuh sifatnya tuh kalau misal dalam konteks negara itu sebagai mufti. Mufti ki apa ya Pak kalau di Indonesia? Kiai. Jadi kayak kiainya perusahaan gitu. Jadi yang ngasih fatwa apakah benar apa enggak di dalam perusahaan itu tuh ya si DPS ini, seperti itu.
Itu kalau konteks dalam perusahaan. Kalau misalkan dalam bernegara kan kita pakainya MUI. Terus kalau misal dalam keseluruhan tuh kita nganutnya kan 4 mazhab imam toh gitu. Jadi ngikut dari keempat mazhab tersebut, kemudian dari dunia kan nanti ditentukan sama Saudi, terus nanti Indonesia juga ngambil, ditranslatekan ke Indonesia, diberikan pemahaman ke orang-orang Indonesia melalui fatwa MUI. Terus kalau dalam tingkatnya perusahaan berarti kita pakainya DPS gitu. Nah itu tuh kita tuh ada sanatnya gitulah istilahnya. Nggak cuma DPS gaya-gaya ini tidak boleh, saya dapat WA dari Allah Ta'ala. Nggak gitu ya guys, oke. Okay? Kemudian ada di transaksi yang manusiawi dan tidak zalim. Kita kan syariah, ya funding tetap jalan dong ya, meskipun syariah maksudnya apa ya, kita nggak boleh funding. Terus kalau funding masa iya kita nggak ngambil untung, nggak ngambil bagi hasilnya, kan nggak mungkin. Misal kita ngasih pinjem, Tasya mau beli motor, uangnya cuma ada 5 juta. Terus minta funding, misal ke aku banknya ya, misal aku BSI. Masa aku nggak ngambil untung dari transaksi ini kan ya ramah aku no banknya, terus ini gedungnya tuh gue apa guys ya kan. Jadi tetap ada apa namanya timbal baliknya dari Tasya gitu loh. Diakatkan tapi bukan berdasarkan bunga interest dari Bank Dunia, bukan dari apa ya jenenge inflasi, bukan didasarkan pada tingkat inflasi tapi dari akad awal. Misal Tasya sama aku udah fix-fixan, aku nanti untungnya di 5 juta ya untuk apa jenengane pengembaliannya dari kamu, terus nanti kita fix. Nah kalau bank-bank yang lain konvensional itu tuh didasarkan pada interestnya. Jadi misal bunga dunia naik, ya nanti utangmu awalnya pas dilihat 7 juta, maksudnya interestnya 7 juta, terus tiba-tiba nanti bisa naik 18 juta gitu. Nah ini kan didasarkan pada yang awal gitulah intinya. Kalau transaksinya bank, transaksinya bank yang apa jenenge syariah. Kemudian ada di para pekerja yang mendapatkan gaji yang halal. Halal sama enggak itu kan berhubungan sama ketenangan ya guys. Pernah enggak sih dapat uang yang kamu rasa tidak halal terus duitnya mbah melayu ning ndi? Pas WMK misal. Terus kemudian yang keempat ada di etis. Dana yang dialirkan itu dipastikan hanya digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan syarak. Misal, Koreski minjam uang, ngomongnya dinggo tumbas motor, ternyata pas dijalankan itu dipakai buat beli laptop baru yang spek gaming untuk trading. Nah itu kan tidak boleh, karena trading itu halal apa haram guys? Oke, wes dong ngerti, baiklah. Next, kita ke akuntansi. Loh kok miring? Is. Oke, di sini ada riba dan investasi haram ya. Jadi maksudnya etis itu apa sih? Kita orang kita toh guys. Piano. Kita orang. Nah, di sini yang pertama kita ada di riba dan investasi haram. Kayak tadi yang kalian sebutkan kalau trading itu haram, lah nggak pokok haram. Ada yang tahu nggak? Pakai permen kok. Siapa? Ayo para gentlemanku. Tidak ada, guys. Yang cewek-cewek nggak ada yang tahu trading kenapa haram. Rasa kuliah ekonomi metu kabeh. Tenan cah cepet. Trading kenapa haram? Tidak tahu guys. Golek neng HP. Masya Allah. Barakallah ya guys. Cepet golek neng HP. Aku rambut lanjut nek kurang jawab. Trading kenapa haram? Cari itu loh HP-mu. Trading ya tanya HP-mu. Nah begitu ya guys. Karena unsurnya tuh spekulatif. Jadi itu kita nggak tahu gitu loh nek trading untungnya tuh nanti bakal seberapa. Terus nanti nggak ada akadnya di awal. Tidak jelas. Jadi kayak kamu mau beli botol air gitu, isinya biro ya, setengah apa seperempat ya gitu, itu tidak boleh kan. Jadi harus jelas di akad. Nah, untuk trading itu kan tidak halal seperti injang. Nah, salah satunya itu ada riba juga termasuk. Makanya kita ngambilnya suku. Kalau riba tadi kan berdasarkan floating ini kan, floating interestnya. Floating mudah ora guys. Interest Bank Dunia gitu. Interest ya apa? Bunga-bunga. Bunga itu kan naik turun berdasarkan dolar kan. Dan didasarkan yang naik turunnya dolar itu spekulatif masuknya tetepan. Makanya kita pakainya suku, bukan pakai interest. Karena ini pakainya dasarnya apa? Dolar. Aku ya lali. Ki kok ra gelem iki? Wah, dol meneh wae. Oke. Nah, terus yang kemudian yang terakhir sama kayak tadi ya, investasi atas barang yang haram. Andai kata nih, kita ngelihat minuman keras lagi. Wadidaw banget nih, misal anggur merah nih.
Terus kayak, kan yang penting kan aku nggak minum, kan aku cuma invest doang. Tidak boleh ya guys, tidak boleh. Sama saja kita memakmurkan industri haram, sama saja kamu menjual bikini, menjual narkoba, seperti itu ya. Lanjut, kemudian ada di bagaimana nih biar hal-hal ini tuh nggak terjadi. Yang harus dilakukan pemerintah tuh sebenarnya adalah mendorong perilaku etis atau akhlak dari para pengusaha, yaitu dengan kejujuran, jujur, transparan, halal, amanah, ora hapus-hapus, ora gawe-gawe, dan tidak spekulatif. Itu tadi kan endingnya kan dia akan manipulasi kan. Terus yang manipulasi dimulai dari satu orang, liane pengen, jadilah timbal balik perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Nah, ini tuh Zahra aja ngobrol dhewe Zah. Timbal balik perusahaan untuk orang-orang tuh apa gitu loh. Apakah nantinya perusahaan tuh cuma nyari duit doang, terus nanti misal kalian tahu nek yang bekonangian yang pabrik Ciyuki, ambune ngono kayak to guys. Nah, itu tidak boleh, sebenarnya itu tuh mencemari lingkungan. Justru harusnya perusahaan tuh memberikan keuntungan juga gitu loh untuk yang lain. Nah, kalau yang tidak mau, nek misal dari awal sudah tidak baik dulu nih, kan barang haram. Terus endingnya kan bukannya dia memberikan timbal balik, tapi malah memberikan kerugian kan. Maksudnya, ya, apapun yang diawali dari yang buruk itu endingnya ya akan buruk. Bukannya memberikan timbal balik, malah seperti itu. Lanjut. Nah, dampak negatifnya bagi individu sendiri itu apa kalau seandainya melakukan hal-hal ini tadi? Salah satunya ada di kerugian finansial. Misal trading itu tadi. Trading kan spekulatif. Terus dari perusahaannya sendiri juga ikut spekulatif. Akhirnya kan dua-duanya tuh ngawang podo ngawangi. Akhirnya yang rugi siapa? Ya tetep DI. Kan aku kan punya perusahaan, mesti kan DI lebih pintar atau bisa nge-hire orang banyak. Sedangkan untuk trader itu kan dia sendiri nggak punya tim gitu loh. Nah, jadi mesti yang rugi tetap pribadi. Padahal kau nek pinjol duitmu saem, sing menang tetap bandari apa kowe ne? Nah, ya. Wes ngono ku ya guys. Oke, lanjut. Kemudian di dampak sosial negatif. Ini sangat pernah melihat menyala bojoku? Seperti itu ya. Sosial negatif sudah pasti. Meskipun wah, piye nggak ngikuti Arimbio. Meskipun dia title-nya polisi, tapi tetap menyala bojoku guys. Medeni toh. Oke, kemudian ada pelanggaran moral dan etika. Udah pasti ya nek menyala bojoku yo. Moral etika tidak ada guys. Lanjut, ketidakpastian hukum. Jadi kayak dari pihak perusahaan sendiri, lah kan spekulatif nggak apa-apa. Emang dari awal kan kamu negara mengokekan kalau ada spekulatif ini tadi, ada trading ini tadi kan kamu menghalalkan. Terus sing trader merasa, lah kan aku dizolimi. Tapi kan halal, kan dia bolehin. Tapi kan aku dizolimi. Tidak pasti hukumnya kan? Seperti itu. Kemudian yang terakhir, hilangnya nilai perusahaan sudah pasti. Kayak contohnya kasusnya Enron. Terus contohnya kasusnya Holy Wings. Ngerti Holy Wings ora guys? Orang ngerti? Astagfirullah. Lanjut, ada di penurunan nilai saham. Udah pasti ya, kalau citra perusahaan buruk ya mesti nilai sahamnya turun. Gangguan operasional sudah pasti, mesti ya karyawannya tidak nyaman. Kowe kerja ngendi? Nang Holy Wings perusahaan kae tong. Terus kemudian ada di runtuhnya kepercayaan agen dan mitra. Sudah pasti ya kalau citra perusahaan buruk, ora sah perusahaan wis nek kowe gaene gor ngapusi wae. Wong percaya karo kowe. Lanjut. Kok ora iso, guys? Oke. Fleksibilitas dan pengembangan. Nah, ini tuh gimana sih? Kenapa sih kita tuh negara Islam? Penduduk terbanyak di muka bumi. Yang paling pilihan lah maksudnya kita tuh kan negara agama yang bener kita ya Islam toh. Dan sing wong sing bener tapi kok malah tertindas, terus mesake miskin, kumuh-kumuh, terus pergi malah diperangi, ngono iki kok iso. Ini tuh kenapa? Kita tuh kan harus segera bangkit kan. Nah, caranya tuh gimana? Kita harus fleksibel dan melakukan pengembangan. Yang pertama ada di adaptasi nilai. Maksudnya gini, kita harus menerima dulu kalau emang seandainya kata kita bener nih, Islam itu yang paling bener, terus nek kita meh kolot, kan ya elek toh. Karena kan kenyataannya kan emang sing maju orang barat kan, bukan kita sing bener, sing maju ki malah sing salah. Lah terus piye? Kita kan harus menyadari dulu. Setelah menyadari baru deh kita bisa melakukan adaptasi. Dan nek kesalahannya dhewe ora sadar, terus piye nek meh adaptasi, piye nek meh memperbaiki diri kan tidak bisa. Harus sadar dulu kesalahannya ada di mana. Seperti itu. Nah, ini tadi bagaimana caranya? Ya dengan kuwi ndak mau nggih. Piye guys ngomongnya. Mudeng to maksudku? Ya, oke. Kemudian yang kedua ada di inovasi. Jadi maksudnya nggak cuma meniru serta merta meniru, karena kan cara-cara dari barat kan juga nggak 100% halal ya itu tadi.
Nah, adaptasi itu tuh juga harus dibarengi dengan cara yang baik. Terus biar bisa adaptasi itu terjadi dengan baik, kita harus berinovasi toh. Setelah mengadaptasi ya diinovasikan, ora plek ketiplek caplek jenenge mirun. Nek ora nunut. Lanjut, ada di negara-negara Arab contohnya. Dulu kan mereka kan menghasilkan uang kan cuma dari minyak doang ya. Emang kaya sih, tapi kan kurang iya ya. Nek minyaknya dikeduk terus kan akhirnya habis kan. Karena emang udah punya duit banyak ya guys. Jadi bisa dia tuh nyewa apa jenengane para apa jenenge. Iki loh guys. Nek emang invest terus pergi ada yang bayar uangnya jenenge apa? Konsultan. Nah, konsultan terus akhirnya negara-negara Arab tuh mengembangkan dari yang awalnya dapat duit cuma dari minyak, sebelum minyaknya habis mereka pindah haluan yaitu menjadi negara pariwisata. Gitu. Saya kira wong seks gitu nenggon Arab. Kalian tahu nggak kalau di Arab buka klub banyak banget. Terus minuman keras itu tuh yang paling banter wadidaw dari Arab guys. Seperti itu. Nah, ini efek buruknya, tapi kan yo kemajuan pasti dibarengi dengan efek buruk yo. Mesti ada pro dan kontra, tapi setiap orang dewe-dewe. Beberapa orang mikirnya yang penting itu audit halal haram, tapi beberapa ya seperti itulah. Kemudian yang terakhir ada di DPS dan fatwa MUI. Nah, gue mau, nih andai kata negara-negara ini maju tapi dengan cara yang tidak baik tanpa melakukan inovasi dengan halal, berarti yang perlu ditanyakan siapa? DPS sama fatwanya. Apakah berani menegur? Apakah karena uangnya banyak jadi diam saja? Tidak tahu. Seperti itu. Oke, kemudian miring. Akhirnya ada di signifikansi ya. Jadi semuanya itu tetap dari kesadaran dari masing-masing pihak itu tadi. Harus adil, harus transparan dan responsibel. Seperti itu. Apakah dapat difahami ataukah ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Seperti itu ya guys. Sekian dari Zulfa dan Aisyah Nurul Kaunain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pertanyaan kamu tuh aku tuh menjawab. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Siapa yang mau nanya? Nanya oh guys, cepetan. Biar dapat nilai A. Cukup? Cepet Ya, kalau cukup. Sudah? Kalau main telepon piye, Bu? Tasya lagi dulu, soalnya dia tak tunggu ya. Lo hari ini ya lagi boleh kayak ini. Kasih yo, boleh. Sebentar. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Terima kasih atas presentasinya. Sudah cukup.